Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Yohana Marhelen Mambrasar, Angkatan 2021 dan Mahmuda Puji Esi Rahayu, Angkatan 2020 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Cendrawasih. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika hidrosfer. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang dinamika hidrosfer, perairan darat dan potensinya dari materi geografi SMA kelas 10. Pengantar. Hidrosfer meliputi air yang terdapat di permukaan tanah, bawah tanah, dan udara. Hidrosfer menjadi salah satu unsur penting di permukaan bumi karena air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Hidrosfer bisa berupa cairan, uap, atau es. Di bumi, air cair berada di permukaan dalam bentuk lautan, danau, dan sungai. Perairan darat merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat. Perairan darat terdiri dari sungai, danau, telaga, rawa, dan air tanah. Ekosistem perairan darat mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Habitat perairan darat merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis biota akuatik mulai dari yang berukuran kecil seperti bakteri, plankton, benthos sampai dengan ukuran besar seperti ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang sungai, danau, rawa, potensi, sebaran, dan manfaatnya. Jenis-jenis perairan darat. Sungai. Sungai adalah aliran yang di permukaan besar dan bentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Jenis-jenis sungai. 1. Berdasarkan sumber airnya. 2. Berdasarkan letak alirannya. 3. Berdasarkan kestabilan kondisi air. 4. Berdasarkan kestabilan kondisi. Danau. Danau adalah suatu cekungan yang digenangan air tawar dalam jumlah yang cukup banyak dan luas. Jenis-jenis danau. Yang pertama, menurut proses terjadinya, danau diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu 1. Danau tektonik, 2. Danau vulkanik, 3. Danau tektovulkanik, 4. Danau karst atau dolina, 5. Danau glosial, 6. Danau buatan. Danau tektonik yaitu danau yang terjadi akibat adanya proses tektonik yang mengakibatkan dislokasi lapisan batuan seperti lipatan dan patahan pada bagian muka bumi yang mengalami pemerosotan diisi oleh air. Contohnya adalah Danau Sentani yang terdapat di Papua. Danau vulkanik yaitu jenis danau yang terletak pada bekas lubang, kepundan, atau kawah, sebuah gunung api seperti Danau Kelimutu. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik, misalnya Danau Toba. Danau karst atau dolina yaitu yang biasa dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. Danau glasial yaitu danau yang terbentuk akibat erosi oleh gletser. Jenis danau glasial banyak dijumpai di wilayah sekitar kawasan iklim kutub. Contoh, danau glasial antara lain Danau Ortario, danau buatan atau sering disebut bendungan atau waduk, seperti halnya sungai. Danau merupakan wahana sumber daya air yang dapat kita manfaatkan bagi kebutuhan manusia. Yang kedua, klasifikasi danau berdasarkan kandungan unsur haranya. Rawa. Rawa adalah daerah yang tergenang air yang penggenangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen ditumbuhi oleh tumbuhan atau vegetasi. Hutan rawa memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Jenis-jenis rawa. A. Berdasarkan lokasinya, rawa dibedakan atas 1. Rawa pasang surut, 2. Rawa non pasang surut. Rawa pasang surut, lokasinya terletak di pantai atau dekat dengan pantai dan muara sungai atau dekat dengan muara sungai.
rawa non-pasang surut, yaitu rawa yang letaknya di pedalaman yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut tetapi dipengaruhi oleh banjir pada bantarannya. B. Berdasarkan proses terbentuknya. Potensi perairan darat. Potensi sungai. Sungai sangat berperan penting untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Derasnya aliran sungai dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Potensi danau. Selain sebagai sumber air minum dan sumber air untuk keperluan sehari-hari, danau juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Potensi rawa. Manfaat bagi kehidupan yaitu melindungi ekosistem, sumber air, sumber mata pencarian, sumber mata pencaharian, perlindungan lingkungan dari bencana alam. Sebaran perairan darat. Baiklah adik-adik, di sini terdapat peta daerah aliran sungai yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa memperhatikannya. Peta sebaran danau. Di dalam peta ini terdapat 9 danau terbesar di Indonesia, yang dimulai dari Danau Toba di Sumatera hingga ujung timur Danau Rombebai. Dan berikut ini merupakan peta sebaran rawa di Indonesia. Yang berwarna kuning merupakan rawa pasang surut, sedangkan yang berwarna hijau merupakan rawa lebak. Pemanfaatan perairan. Manfaat sungai. 1. Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai seperti mencuci, mandi, membersihkan perabot rumah tangga, dan memandikan ternak. 2. Sumber air bagi pertanian baik secara alamiah maupun dengan teknik irigasi. 3. Sumber air minum. 4. Tempat penampung air hujan. 5. Sumber transportasi. 6. Sumber pembangkit listrik. Manfaat danau. 1. Mencegah atau mengendalikan terjadinya banjir atau flood control. 2. Wetting front atau muka air tanah menjadi lebih dangkal secara umum. 3. Sumber air irigasi. 4. Lokasi untuk membudidayakan ikan. 5. Sebagai objek wisata dan prasarana olahraga bagi manusia. Manfaat rawa. Banyak manfaat keberadaan rawa antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai cadangan air dapat menyerap serta menyimpan kelebihan air. 2. Mencegah terjadinya banjir. 3. Mencegah intrusi air laut. 4. Tempat hidup beragam flora dan fauna. Analisis hubungan manusia dengan lingkungan. Pencemaran air bisa terjadi karena berbagai hal, dimulai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang menghasilkan limbah, aktivitas industri pabrik, aktivitas peternakan maupun pertanian, dan masih banyak lagi. Namun, pengaruh terbesar biasanya karena suatu aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari. Berbagai hal dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air di suatu kawasan. 1. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. 2. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. 3. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. 4. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan dan perikanan. 5. Sampah yang dibuang sembarangan. 6. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. 7. Perusakan hutan oleh oknum tidak bertanggung jawab. 8. Pertambangan dan tumpahan minyak. Oleh karena itu, adik-adik harus menjaga perairan darat di sekitar lingkungan adik-adik ya, agar di masa yang akan datang, sungai, danau, dan rawa masih bisa dinikmati oleh adik-adik. Cara yang mudah untuk menjalankannya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, danau, atau rawa. Lalu, gunakanlah air dengan secukupnya sesuai dengan kebutuhan ya, karena kalau bukan kita yang merawat air di muka bumi, siapa lagi? Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran kami. Kami harap video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari kita jaga bumi kita bersama. Sampai jumpa!